Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salim, NIM 2856062, Prodi Pendidikan Matematika 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis terkait pendidikan Islam, guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ismail MAG. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, karena dengan berilmu kita akan mendapat derajat di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Artinya yang demikian, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Arti yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu kita harus berusaha mengubah. Jika ingin melakukan perubahan, kita harus melakukan pengulangan dalam hal belajar. Seperti contoh, bila kita ingin pandai, bila kita ingin bisa dalam suatu mata pelajaran, maka bagi kita berusaha untuk selalu mengulang pelajaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan bagi orang yang mempunyai pikiran agar mendapat pelajaran. Quran Surat Al-Shad ayat 29. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menggunakan akal pikiran kita dalam proses belajar. Selain itu, Allah menyuruh kita supaya mengambil pelajaran dari hal-hal yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, dan tidak seharusnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Dan mengapa sebagian dari mereka tidak memperdalam ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali, supaya mereka dapat menjadi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat tersebut yaitu bahwa menuntut ilmu adalah hukumnya fardu kifayah. Keutamaan bagi orang yang mempunyai ilmu agama yang kuat adalah untuk menjaga diri. Selanjutnya yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, kamu tidak akan dapat menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Pada ayat tersebut mengatakan bahwa manusia dan jin tidak akan dapat mengetahui isi dari penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Selanjutnya yaitu terkait 5 hadis yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Ahmad. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut bahwa dengan ilmu pengetahuan kita dapat menguasai dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang sedang melewati jalan menuju mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepada pencari ilmu tersebut jalan menuju surga. Terkait hal tersebut, bahwa atas janjinya Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu bahwa Allah menjanjikan surga di sini. Selanjutnya yaitu hadis tentang pentingnya mencari ilmu, yaitu berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya mencari ilmu pengetahuan baik bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun lansia. Dengan begitu, maka sewajarnya bagi kita sebagai muslim harus senantiasa tekun dan giat dalam menuntut ilmu. Terkait hadis selanjutnya yaitu man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dalam jalan Allah hingga dia kembali. Maka dari itu berdasarkan hadis tersebut bahwa kita harus percaya atas janji Allah bahwa kita benar-benar dalam jalannya yaitu jalan kebaikan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu terkait hadis bagaimana menjadi pendidik yang baik, yang berbunyi kunu rabbaniyi ulama'a fuqaha'a wa yuqalu rabbani alladhi yurabbin nasa bisyiharil ilmi qabla kibari. Yang artinya jadilah pendidik yang menyantun, ahli fikih dan ulama. Pendidik yang baik yaitu pendidik yang mendidik manusia dengan memberi ilmu sedikit demi sedikit yang lama-lama menjadi benar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.